bersama-sama, biarlah kita mau menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk menyembah Tuhan, menggunakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bisa menikmati hari ini Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan saat ini Tuhan bisa datang dengan hati yang penuh syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami mau dibentuk Tuhan seperti-Mu Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami juga Tuhan bisa kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Biarlah ku dapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami anak-Mu Tuhan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk seperti-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan. Bentuklah hidup kami Tuhan, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sempurnakan kami Tuhan dengan kasih-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama yang bersyukur kepada Tuhan. Karena
Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya bahwa kita telah ditebus oleh darah Yang Kudus, katakan amin. Amin. Sama-sama saya undang untuk bangkit diri. Katakan. Yang bersukacita boleh katakan ke kanan kirinya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Bersukacitalah. Amin. Penuhi kami dengan sukacita untuk Tuhan. Sukacita untuk Tuhan. Yang siap menerima janji Tuhan sama-sama katakan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Saat yang
persilakan untuk duduk kembali. Lewat pergumulan setiap kita, kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, biarlah kita boleh terus belajar setia, belajar taat kepada perintah Tuhan. Mau menyerahkan hidup kita untuk menjadi hamba Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belakang yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan. Apapun yang terjadi, kami mau terus percaya pada rencana Tuhan. Bagai di belakang
tidak bisa pahami. Ajar kami mengerti semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajar kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus mengerti semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sering kami ketika kami mengalami hal-hal yang mungkin kurang baik dalam kehidupan kami seringkali menyalahkan Tuhan. Kami seringkali tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi kami percaya di penghujungnya nanti ada satu kebaikan, kemenangan di dalam kehidupan kami. Ajar kami dalam proses-proses hidup ini Tuhan. Kami bersabar, kami tetap teguh dalam iman kami. Kami tidak murtad, kami tidak menyangkal Yesus. Tetapi dalam kami mengikut kepada Tuhan, kami terus akan mengikut Engkau Yesus. Iman percaya kami bertambah teguh dengan semua pencobaan-pencobaan yang ada. Sampai akhirnya nanti kami hidup dan kami masuk di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat karya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Pujian yang sudah kami naikkan biar itu menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi juga Calvary Kid yang akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan melalui guru-guru Calvary Kid. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kehidupan kita kadang-kadang tidak selalu mulus perjalanannya, ya saudara ya. Ada lika-likunya, termasuk kalau kita jalan tol juga saudara ya. Sekarang banyak tol-tol yang enggak semulus dulu ya. Ada lubang-lubang ya. Tapi saya tidak bicara soal jalan tol ya, mungkin itu lain waktu ya saudara. Nah saudaraku, di dalam kehidupan kita juga banyak kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita ya. Banyak hal-hal yang kita alami ya. Mungkin di sini banyak sekali nih jemaat Calvary yang banyak kesaksian ya. Sekali waktu nanti boleh dibagikan di tempat ini ya. Nah hari ini saya tadi minta kesediaannya seorang bapak yang diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup ya. Kita akan dengarkan kesaksian dulu sebentar dari Bapak Chun Chun ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Di sini Pak. Shalom. Puji nama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya ibadah di tempat ini. Bapak Gembala meminta saya untuk bersaksi di minggu yang akan datang ketika saya datang lagi. Saya langsung ya karena waktu terbatas. Saya bertobat 13 Maret 1983. Saya memang lahir di Sukabumi. Saya sangat dekat dengan oma beliau, Tante Slamet. Dan sempat beberapa kali ketika masih bis di belakang saya ikut pelayanan dengan Bapak Penatua saya, Pendeta Leo dari Pelabuhan Ratu. Saya tinggal di Pelabuhan Ratu sejak 90 sampai hari ini. Sebagai anak Tuhan, saya terlibat banyak di berbagai kegiatan gereja. Tapi sebagai anak Tuhan juga kita diharuskan terima apa yang baik, apapun yang tidak baik dari Tuhan. Amin. Karena sebagai anak Tuhan, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Karena Tuhan sudah berjanji untuk hal itu.
Yang mau saya saksikan singkat, tepatnya tahun 2021. Di akhir Agustus saya harus dibawa ke Jakarta oleh istri tercinta. Saya harus menjalani berbagai pengobatan. Selama 4 bulan saya di Jakarta. 2 bulan pertama ada dalam perawatan seorang dokter pribadi dari cici saya. Setelah 2 bulan, beliau berkata, dia panggil saya paman, Asuk, kondisinya tidak semakin membaik ini karena jalannya semakin gak karuan. Kemudian dia memberikan saya merujuk untuk di MRI ke Mitra Kelapa Gading. Setelah saya MRI, saya berikan hasilnya, kemudian saya minta dirujuk lagi karena hasil MRI pertama tidak baik. Kemudian pergilah saya ke Siloam Karawaci, MRI yang kedua. Sama dengan seperti hasil pertama. Kemudian dari pihak tim medis berkata, Pak, MRI yang berikutnya katanya. Saya bilang, aduh, kok jadi begini ya? MRI udah 2 kali hasilnya kok tidak baik. Tapi yang ketiga saya dibebaskan dari biaya, ditambah dengan MRI kontras. Kemudian saya dirujuk untuk pergi ke dokter syaraf. Hasil dari dokter syaraf sangat mengejutkan saya, karena ketika kami masuk ke ruangan, dokter syaraf berkata ke istri saya, dia bilang, ibu ini bokot, ini harus ambil tindakan. Saya sempat syok, tindakan, begitu operasi. Kemudian keluarga bertanya, istri anak saya bertanya, operasi apa? Dia lihat, terlihatkan satu gambar tengkorak. Jadi saya harus menjalani operasi otak. Saya bayangkan operasi otak itu antara berhasil dan tidak, karena keponakan saya juga seorang dokter, keponakan dari istri saya juga banyak yang dokter, bilang kalau operasi otak itu banyak dokter-dokter di Indonesia nggak mau. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya bertanya, kalau operasi itu dialihkan dengan pengobatan biasa, batu obat, dia bilang, dokter bilang bisa, tapi akan berapa lama? Harus ada tindakan secepatnya. Saya tanya, hasil operasi nanti efek yang seperti apa? Sang dokter bilang efeknya adalah kalau tidak dioperasi, saya akan mengalami kebutaan dan kelumpuhan. Kalau dioperasi, efek yang terjadi adalah telinga kanan saya akan mengalami kurang pendengaran karena bagian otak ini sangat dekat dengan telinga sebelah kanan. Kemudian akan terjadi satu dalam penglihatan, artinya seperti ada yang menghalangi pandangan mata gitu ya. Tapi mata untuk melihat masih bagus. Kemudian jalan tidak lagi normal, tidak seperti biasa. Bahkan berlari pun tidak dianjurkan. Saya ambil keputusan, diberikan seminggu, saya ambil keputusan, saya serahkan sama Tuhan. Saya mengoperasi. Sebelum operasi, rekan-rekan senyuman dari bapak pengatur terus bilang, John, jangan lupa dalam 1-2 hari terus gunakan bahasa rohmu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ketika operasi berjalan, keluarga bertanya, dokter ini prosesnya berapa lama? 7 jam. Tapi berkat campur tangan Tuhan memakai tim medis, para dokter, dan terlebih yang menangani saya, mengoperasi saya. Operasi berjalan 4 jam 15 menit. Itu satu kemurahan Tuhan. 2 bulan berikutnya saya menjalani pemulihan, saya diterapi.
Kemudian saya kesempatan bertemu di tahun 2022 dengan dokter yang pertama merawat saya. Dia bilang, Asuk harus selalu puji syukur ya, selalu puji Tuhan. Ya, saya selalu bersyukur dengan Tuhan. Kenapa? Karena Asuk secara medis seharusnya sudah nggak ada. Karena waktu saya dibawa sama istri ke Jakarta, darah saya sudah hitam, saudaraku. Jadi berkat pertolongan dokter yang menangani pertama, ya pakai cara medis dengan booster itu, saya seperti orang yang sakit ginjal, seperti orang cuci darah, dikeluarkan darah saya itu 2 bulan yang kedua. Jadi Senin, Rabu, Jumat saya seperti itu mengalami. Di bulan April 2022 saya menjalani Gamma Life karena seharusnya operasi 2 kali, tapi dokter bilang tidak usah dioperasi kedua kali, harus Gamma Life. Tapi Gamma Life itu biayanya jauh lebih besar dari operasi. Saya jalani semua itu. Di November 2022 MRI untuk menentukan hasil pastinya operasi. Dan saat itu dokter yang menangani sudah mengalami satu promosi, dia menjadi seorang profesor. Hasilnya dokter bilang, saya dioperasi 2 malam. Dia bilang, dia bawa berkas dan satu dengan para perawatnya yang mendampingi. Dia bilang, Bapak mau pulang sekarang? Ya pulang besok aja. Saya bilang, udah terlalu malam karena harus pulang ke Lumbernato terlalu jauh. Sahabat ya Pak, Bapak sudah terbebas. Saya bilang, betul saya dikasih obat enggak? Dia bilang, ngapain kamu makan obat? Untuk otak itu sebenarnya secara medis nggak ada obat. Tindakan yang paling tepat adalah operasi untuk otak. Dan puji nama Tuhan. Dia bilang, kalau kamu pusing, kamu beli aja Panadol, tapi jangan Panadol merah, Panadol biru. Dan vitamin yang biasa dimakan itu makan aja setiap hari. Dan tepat di bulan November ini, saya seharusnya minggu lalu kembali kontrol. Dari 2021 sampai 2024 ini 3 tahun saya sudah lewati. Tuhan sudah berikan kesempatan hidup lagi untuk kalian. Saudara, ada sedikit tambahan. Ketika saya menerima kenyataan ini, awalnya saya menolak. Karena jujur, walaupun saya dulu sempat di Sukabumi, saya berjumpa di GBT, tapi saya lama di GPDI, bertumbuh di GPDI. Awalnya saya menolak. Saya bukan menolak, saya tidak terima. Saya aktif di gereja. Saya bendahara gereja, saya pemimpin kelompok sel, saya aktivis pelayanan di gereja, saya aktivis di mimbar. Tapi Tuhan kirimkan melalui cici dan ciu saya, John, kamu harus ikhlas terima semua ini dan rela jalani. Kata itu terngiang sampai saat ini. Jadi saudara, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi seperti yang buruk di pandangan saudara, saudara harus ingat, itu adalah menunjukkan Tuhan menyayangi saudara. Karena ketika saudara dipenuhi, dilimpahkan dengan berkat-berkat, mungkin saudara akan lupa diri. Saudara akan hidup dalam keduniawian saudara. Tapi ketika Tuhan mengajar dengan berbagai hal, itu untuk mendengarkan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, berginosko, sampai kita menyelami apa maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak sekali Tuhan beri yang jelek buat kita, Tuhan selalu beri yang terbaik. Amin saudara. Saya kembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jalan kehidupan kita berbeda-beda ya, tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Ya, kalau saudara mungkin banyak mengalami hal-hal yang seolah-olah menekan, mengintimidasi
intimidasi, ingat, itu saudara akan naik level. Ya, saudara akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus untuk kesaksian yang sungguh menguatkan kita semua. Kita semua juga diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, ya. Puji Tuhan, saudara. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah walking in obedience. Artinya berjalan dalam ketaatan. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana, mengapa kita harus walking in obedience atau kita berjalan dalam ketaatan. Karena waktu saudara berjalan dalam ketaatan hari ini, maka itu akan menentukan hidupmu, hidup saudara di masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Ketika saudara taat hari ini, itu yang akan menentukan saudara mungkin di tahun depan, di tahun-tahun selanjutnya. Jadi saudara harus terus berjalan di dalam ketaatan. Ya, nah, bicara soal ketaatan, itu bukan hanya tatibnya Tuhan, tata tertibnya Tuhan untuk kita taati. Bukan hanya itu saja, tetapi ketaatan adalah bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangannya. Kita harus berjalan dalam ketaatan. Sama-sama katakan, harus berjalan dalam ketaatan. 1, 2, 3. Harus berjalan dalam ketaatan. Ya, kalau saudara tidak mengikuti tata tertib dunia ini saja, ya, saudara akan mengalami dampak-dampak yang negatif dalam hidup saudara. Dampak-dampak yang merugikan. Misalkan saudara tidak mengikuti tata tertib lalu lintas. Saudara berkendara semaunya, ada lampu merah saudara terobos, ada perboden saudara terobos. Saudara akan terjadi apa? Kecelakaan. Kemudian bisa juga saudara ditilang, ya. Atau saudara yang bekerja, saudara tidak mengikuti peraturan perusahaan yang bekerja atau yang berkuliah, tidak mengikuti aturan kampus, ya. Saudara masuk seenaknya, hari ini mas saya kayaknya mau kerja atau saya mau kuliah jam 10 aja deh entar, atau besok aja deh saya masuk, ya. Saudara akan kena SP kalau yang kerja. Kalau yang kuliah bisa di DO karena tidak mengikuti aturan daripada perusahaan dan juga kampus saudara, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saudara tidak berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, ya, saudara akan mengalami kerugian-kerugian, berdampak yang tidak baik buat saudara. Tetapi bukan artinya Tuhan menghukum. Tuhan tidak pernah menghukum kita, umatnya. Sekali lagi, ya, Tuhan tuh penuh belas kasihan, hyper grace, begitu luar biasa. Grace-nya, pengampunan daripada Tuhan itu begitu luar biasa buat kita, sehingga Tuhan tidak pernah menghukum kita. Malahan Dia memberikan heavenly gift, hadiah surgawi. Ketika kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan memberikan hadiah surgawi. Siapa yang mau hadiah? Ada yang ulang tahun hari ini? Kita diberikan hadiah dari surga, heavenly gift. Ya, apa hadiahnya? Ya, ketika kita berjalan dalam ketaatan, walking in obedience, berjalan dalam ketaatan, yang pertama adalah kita mendapat perkenanannya, mendapatkan perkenanan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya favor of God. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita baca ayatnya, ya. Itu yang pertama. Ulangan 33:23. Oke, Ulangan 33:23, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milik ialah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Ya. Naftali ini adalah suku bangsa Israel, salah satu suku bangsa Israel, dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan setelah itu dia mendapatkan berkat yang tercurah seperti air mengalir. Bahkan tidak cukup di situ, berkatnya mencakup teritori. Ya, dia dapat tanah yang subur untuk dikelola oleh suku Naftali. Ya. Itu tentang perkenanan Tuhan. Dan berkat mujizat terjadi sesuatu yang hebat, saudara. Dan sesuatu yang hebat terjadi itu atas perkenanan Tuhan. Ya. Namun ketika saudara menjalani kehidupan, ya, dan berjalan dalam ketaatan, saudara juga tidak tahu apa yang akan terjadi.
di kemudian hari. Saudara tidak akan pernah tahu akan apa yang terjadi besok. Saudara tidak akan pernah tahu apa yang terjadi tahun 2026 misalnya, ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah ketika saudara berjalan dalam ketaatan, Tuhan memberi kemenangan dan memberi yang terbaik buat hidup saudara. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita melangkahkan kaki dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, mungkin hari ini kita dalam keadaan kondisi kesehatan kita tidak baik misalnya. Tapi kita harus terus berjalan dalam ketaatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2026 Januari. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang kita pastikan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Musa tidak pernah tahu, saudaraku. Ya, laut terbelah menjadi dua sehingga ada jalan keluar buat bangsa Israel. Sadrak, Mesa dan Abednego tidak pernah tahu dia diselamatkan dari api yang sangat panas, dipanaskan 7 kali ketika dia masuk ke dalam dapur api. Daniel tidak pernah tahu dia tidak pernah dicabik-cabik oleh singa yang lapar karena dia difitnah dan dia masuk ke dalam gua singa. Demikian pula Daud tidak pernah tahu dia akan mengalahkan Goliat yang hebat. Ketika dia melangkah, dia nggak tahu dia akan mengalahkan Goliat itu dengan batu kecil yang ada di tangannya yang dia lemparkan kepada Goliat. Tidak akan pernah tahu. Tetapi di penghujungnya Tuhan berikan kemenangan. Amin, saudaraku. Dan mereka semua yang menghadapi sesuatu yang hebat itu atas perkenanan Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan perkenanan Tuhan karena mereka berjalan dalam ketaatan. Ya, ketaatan saudara menghasilkan perkenanan. Kalau saudara hidup taat kepada Tuhan, itu mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Dan perkenanan ini mengakibatkan terjadinya mujizat dalam hidup saudara. Terjadinya sesuatu yang hebat dalam kehidupan saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan menyembuhkan sakit saudara. Itu atas perkenanan Tuhan. Mujizat, perkara-perkara hebat tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak berkenan, saudara. Ya, seperti kesaksian Bapak Cuncun tadi. Saya percaya itu karena perkenanan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, mungkin Pak Cuncun udah dikasih surga. Ya, tetapi sekarang diperkenankan oleh Tuhan. Dan Bapak Cuncun bisa menyaksikan kepada banyak orang tentang kehebatan Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan. Banyak jiwa, saya percaya dengan kesaksian Bapak Cuncun ketika ketemu dengan teman-temannya, ketika reunian, ketika ketemu di perusahaan, ketika ketemu dimanapun juga, kesaksian itu bisa jadi berkat. Dan Bapak Cuncun bisa sudah mengalami betapa hebatnya Tuhan yang sudah berkenan atas hidupnya dan diberi kesempatan lagi untuk hidup. Ya, demikian pun dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita dapat perkenanan itu, saudara, kita bisa melihat mujizat terjadi, pemulihan terjadi, perkara besar terjadi, perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita atas perkenanan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saya mau perkenanan Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau perkenanan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, ketika kita walking in obedience, ketika kita berjalan dalam ketaatan, yang kedua adalah kita bisa berhenti berbuat dosa. Ini gift dari Tuhan. Karena betul kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya, dan kita sudah terbebas dari dosa. Kita baca dulu ayatnya, ya. Karena ini peristiwa ini kita harus perhatikan baik-baik, ya. Karena ada ajaran-ajaran di akhir zaman ini. Oh, kamu udah ditebus sama Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Lo mau melakukan dosa juga terserah. Pokoknya udah diampuni, ya. Itu ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Saya katakan sesat. Kita baca dalam Roma 6, 22-23. Roma 6, 22-23. Sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa apa? Ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Jadi saudara percaya ketika saudara di dalam Yesus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Amin. Saudara dimerdekakan dari dosa. Amin. Siapa yang percaya saudara mati masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau cepat-cepat angkat tangan?
Nggak ada yang cepet-cepet ya. Saya masih menikmati dunia ini dulu. Saya masih mau ngelihat anak saya married. Saya masih mau kawin. Ada yang belum married tadi ini? Masih banyak ya. Cepat-cepat married ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita dipercaya Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan ketika saudara berjalan dalam ketaatan, saudara tidak berbuat dosa lagi. Ya, masih banyak perkara-perkara yang bisa membuat kita berdosa. Tetapi saudara sudah dimerdekakan dari dosa pikiran, dari dosa perkataan, dari dosa perbuatan. Ya, karena saudara punya warning dari Tuhan. Ada firman Tuhan. Itu yang mengingatkan kita agar kita tidak berbuat dosa. Tapi masih bisa berbuat dosa? Masih. Ya. Dan kita harus hati-hati, karena ada rambu-rambu dari Tuhan. Oh, itu nggak boleh. Itu berdosa. Nah, gimana taunya, saudara? Dari firman Tuhan. Ya. Misalkan salah satunya, kalau kita minum minuman keras, kira-kira berdosa nggak? Nah, ya. Nah, ya, yang 4% aja lah. Atau yang 19%, saya mau lebih doyan yang hangat misalnya ya. Nah, ada ayatnya, saudara. Supaya saudara nanti nggak dikit-dikit nelfon gembala, nanti dikit-dikit nelfon pendeta. Pak pendeta, kalau saya kayak gini-gini dosa nggak sih? Gitu ya. Nah, ini ada ayatnya. Yakobus 4 ayat 17. Ini batasan tentang dosa. Batasan tentang dosa. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi ke gereja aja, kalau nggak ke gereja aja bisa berdosa, saudara tahu ke gereja itu perbuatan baik, betul nggak? Bahkan itu yang dianjurkan oleh Tuhan. Saudara tidur-tiduran di rumah, dosa? Dosa. Karena ketika saudara tahu melakukan yang baik, saudara tidak melakukannya, saudara sudah berdosa, kata ayat ini. Saudara tahu membantu orang itu baik, tetapi saudara ketika saudara bisa membantu, saudara buat apa lagi bantu? Ya, dengan berbagai alasan, udah saudara nggak bantu, saudara berdosa. Jadi ini batasan tentang dosa. Jadi saudara bisa tahu, oh nggak boleh, itu dosa. Oh ini nggak boleh, itu dosa. Ya, itu batasan tentang dosa. Nah, dosa ini bukan hanya membunuh saja, mencuri atau narkoba. Ya, tapi salah satu dosa yang sering terjadi, terjadi buat setiap orang itu adalah dosa perkataan. Ini sering dan ini menjadi viral selalu di mana-mana. Kalau saya lihat juga di berita-berita televisi, kepala selebritis ya, ini banyak yang terkena dengan dosa perkataan, fitnah, gosip, perkataan yang gak benar, menimbulkan ujaran kebencian, itu berdosa, ya. Kalau saudara mendapatkan sesuatu hal yang negatif, biasanya orang lebih respon, ya, karena sesuatu yang negatif itu akan dekat dengan dosa, dan ketika itu terjadi, iblis itu akan menaunginya sehingga saudara berdosa. Misalnya gini, tahu nggak sih jangan pakai inisial ya. Nanti wah dia ada dosa ya. A tuh kan ada Acun, Alin, Amoy yang bikin mie Amoy kan saudara. Nah, pakai inisial yang nggak ada namanya deh. X ya. Misalnya ya, tahu nggak si X? Si X itu korupsi. Biasanya timbul apa seru di sekeliling yang mendengarnya? Mungkin teman-temannya atau saudaranya bilang gini, oh pantesan ya dia tuh banyak duitnya. Oh pantesan dia suka traktir saya, ya makan apa aja boleh. Orang bayangkan seru, orang yang traktir aja diomongin negatif, julid. Oh pantesan dia suka traktir saya makan banyak juga dibayarin. Oh korupsi. Padahal belum tentu kebenarannya. Sesuatu yang negatif dimasuki oleh kuasa kegelapan supaya apa? Supaya jadi dosa.
supaya jadi gosip, supaya jadi ada ujaran kebencian. Difitnah. Saudara pernah difitnah kan? Ada yang ngangguk-ngangguk ya, tapi nggak mau cerita. Nanti saya difitnah lagi. Ada yang pernah difitnah? Kata anak saya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan, salah saya bilang. Fitnah itu lebih capek dari fitness. Dulu saya pernah difitnah. Fitnah itu gini, saya tidak melakukan, tapi dituduh melakukan. Oh ya, lagi ngalamin ya Bu ya. Next level Bu, akan next level. Saya tidak melakukan, tapi dituduh. Saya pernah mengalami itu, Saudara Bu. Lagi masih SMA, belum merit pada waktu itu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mami saya bilang, Nael, mami sih nggak percaya, tapi ada omongan. Nah, ya orang yang terdekat gini nih. Nah, tadi, perkataan negatif. Kalau orang-orang yang hanya dekatnya biasa aja gitu, bahkan teman-teman sepermainan gitu ya, itu biasa kalau negatif pasti dipengaruhi negatif. Tapi kalau orang yang dekat, rohnya nyambung, dia nggak percaya. Waktu saya di fitnah, mami sih nggak percaya, tapi ada orang kayak gini di luar, bla 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 bla. Waduh, saya langsung, waktu itu masih muda ya, SMA, dan wah begitu menggebu-gebu sekali, marah semarah-marahnya. Dan saya tahu nggak ngapain? Saya fitness, waktu itu zaman fitness. Hasan belum fitness, karena fitness waktu itu Hasan masih kecil ya, belum fitness. Karena kalau kecil nanti nggak gede-gede Hasan ya. Belum fitness, saya udah fitness duluan Hasan. Itu yang terjadi satu kawan. Saya fitness 2,5 jam tanpa berhenti dan tanpa merasa capek Hasan. Jadi kayak makan masal itu obat. Wah, makanya saya bilang sama anak saya, fitnah lebih capek daripada fitness. Saya fitness sekuat-kuatnya, sampai berkeringat, tapi nggak ngerasa capek. Wah, mendidih, pengen marah. Saya bilang kalau ketemu orangnya saat ini, saya akan ludahi orang itu. Karena itu jadi dosa. Fitnah itu begitu dicokoli sama iblis jadi dosa, betul nggak? Ya kan? Karena kan pasti ke semua jadi marah. Betul? Jadi marah kan? Apa yang kita tidak perbuat dituduhkan. Lo ya marah dong, kurang ajar. Gitu kan. Wah, itulah situasinya. Jadi dosa perkataan itu sekarang iblis akan memakai itu di semua kalangan artis, anak-anak Tuhan, orang percaya di antara para pelayan akan menghancurkan. Ya, jadi perhatikan, hati-hati dengan perkataan. Nah, seharusnya seperti apa sih? Perkataan kita jangan perkataan yang kotor keluar. Harus perkataan yang bersih, perkataan yang membangun. Kalau ketemu sama misalnya Velia, saya ngomong gini, Velia, kok kamu sekarang kurus sih, jelek? Itu kira-kira bagus atau enggak? Hah? Makasih, tapi dari jenggonoknya, wah, gua udah dandan cantik-cantik. Tapi kalau saya bilang gini, kamu tambah langsing, keren, gelis. Nah, itu terlalu nggak percaya diri ya. Bohong Maksudnya pengen dibalas saya. Nah, kalau ngomong kayak gitu, itu perkataan yang membangun, betul nggak? Ya, ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita harus kasih kata-kata yang membangun, jangan perkataan kotor, perkataan yang menghujat, perkataan yang merendahkan. Wah, bentar lagi juga mati tuh, mukanya udah pucat kayak gitu. Wah ya, kadang-kadang kalau kita ketemu sama teman-teman, lu kok gitu sih sekarang mukanya, jadi banyak perkataan-perkataan yang negatif. Nah, kita baca coba firman Tuhan dasarnya apa? Ini tentang dosa perkataan semuanya. Efesus 4:29, sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sangat berbeda jauh ketika saya lihat sama Pak Cuncut tadi misalnya. Saya nggak bilang misalnya, kok sekarang kayak gini ya, jalannya gini, bentar lagi ke surga nih kok. Tapi kalau saya bilang, kok wah sekarang sehat ya puji Tuhan, itu apa? Dapat kasih karunia.
Orang yang kita perkatakan sesuatu yang tidak kotor, sesuatu yang bersih, sesuatu yang membangun, dapat kasih karunia. Tapi ketika kita kasih kata-kata yang kotor, itu akan negatif dan membuat dosa. Dan lebih detailnya lagi, firman Tuhan katakan seperti ini. Kenapa saya ungkapkan dosa ini tentang dosa perkataan? Matius 12, 36, 37. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kepada kita, setiap apa? Kata sia-sia, kata-kata kotor yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Terus, karena menurut ucapanmu engkau akan, katakan amin. Katakan saya tidak mau berkata-kata kotor. Katakan saya tidak mau berdosa dalam kata-kata saya. Mulai sekarang kita jemaat GBS Kalvari, jemaatnya Tuhan, harus punya kata-kata yang apa? Kata-kata yang baik, kata-kata yang membaik, termasuk suami istri. Nggak boleh kata-kata yang kasar, nggak boleh kata-kata yang merendahkan, nggak boleh kata-kata yang menjulit. Ya, itu bahaya, saudaraku. Orang dunia aja kalau yang dijulitin coba marah, saudaraku ya. Dijulitin. Sekarang di mana-mana ya, di media ya, orang-orang karena perkataan. Wah, pernah itu adalah fitnah, gosip dan sebagainya. Itu banyak, ramai sekali sampai ke meja pengadilan. Karena akan merusak nama baik. Ketika misalnya memfitnah, kita tidak melakukan, kita merusak nama baik, saudaraku. Berbahaya. Ya, berbahaya. Ada dosa yang ditunggangi si iblis agar apa? Agar orang-orang Kristen itu dipecah belah, agar orang-orang Kristen jatuh dalam dosa. Harus bertobat, ya, amin. Sama-sama katakan, saya harus berhenti berbuat dosa. Ya, ingat ya rambu-rambunya tadi, Yakobus 4 ayat 17. Jadi saudara nggak perlu tanya saya lagi, Pak Gembala, kira-kira saya kalau kayak gini dosa nggak? Dosa, saudara. Baca ayat ini. Jikalau kamu tahu melakukan yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, saudara berdosa. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ketika saudara melangkah, ketika saudara berjalan dalam ketaatan, saudara diberikan penolong. Wow, luar biasa. Ya, kita baca ya. Yohanes 15, Yohanes 14. Ayat 15 dan 16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti perintahku. Terus, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, makanya tadi saya bilang siapa yang mengasihi Tuhan harus berjalan dalam ketaatan. Di sini dikatakan tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu artinya ketaatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan semua apa yang Tuhan beri, suruh kepada kita, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nurut aja, nggak usah protes. Aduh Tuhan, aku nggak mau. Nggak usah protes. Disuruh puasa, aduh Tuhan nggak mau. Tapi sekarang sih banyak yang intermittent fasting ya, nggak ada puasa juga di gereja. Ada yang banyak yang puasa tuh, cuma makan sekali, ya, jadi tubuhnya langsing-langsing. Tapi kalau puasa, ya tentu ya banyak ya. Kalau puasa itu roh kita yang jadi kuat. Ketika kita puasa tuh, ingat ya, kalau saudara di sini kan ada doa puasa hari Rabu, saudara ya. Saudara ikutan. Itu nggak akan jadi aduh Pak Gembala saya nggak bisa puasa, saya nanti GERD saya gimana ya, enggak saudara. Malahan ketika ada seorang hamba Tuhan dan juga seorang profesor, dia meneliti ketika orang yang berpuasa, dalam tanda kutip berpuasa ikutan di dalam satu ibadah puasa, dan bukan intermittent fasting, tetapi benar-benar puasa, bukan hanya untuk diet, itu malahan penyakitnya sembuh, saudaraku, kalau ikutan puasa itu, karena ada kuasa, ada roh Tuhan yang bekerja, yang menyembuhkan segala sesuatu. Luar biasa. Ketika saudara puasa, sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit sakit apapun juga sembuh. Karena ada kuasa yang luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, tadi sampai di mana? Kita diberikan apa? Penolong. Nah, perjalanan setiap orang sangat berbeda-beda, saudaraku.
Tapi kadang-kadang seringkali kita mengalami perjalanan yang nggak mulus tadi yang saya bilang, tidak seperti jalan tol. Ya, seringkali bisnis kita banyak gagalnya, ya. Rumah tangga berantem terus ya di ujung perceraian. Di pekerjaan banyak sekali masalah gaji yang nggak naik-naik, masalah overload pekerjaan dan yang lain-lainnya. Hubungan dengan keluarga juga banyak tidak terjadi keharmonisan, ya. Karir stuck dan cenderung menurun. Nah, di luar sana banyak orang mengalami hal tersebut, ya. Di kalangan artis, di kalangan CEO perusahaan itu Chief Executive Officer, jabatan tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Tapi kadang-kadang owner perusahaan itu juga sebagai CEO perusahaan, ya, seperti di beberapa perusahaan besar. Kemudian influencer, kalangan artis, bisnismen, mereka ternyata punya masalah yang sama, sehingga mereka mencari solusinya. Saudara tahu nggak solusi mereka apa? Harus punya penasehat spiritual. Pernah dengar? Mereka ternyata punya penasehat spiritual loh, yang untuk meningkatkan karirnya, yang untuk membuat perusahaannya untung terus, yang untuk mendapatkan nasihat bagaimana supaya perusahaannya maju. Disebutnya penasehat spiritual, ya, penasehat apa? Spiritual. Dan penasehat spiritual ini dibayar mahal, saudara. Ya. Bisa mencapai 50 juta per orang per bulan. Ini menurut pengakuan seorang yang berprofesi sebagai penasehat spiritual. Ada yang mau jadi profesi penasehat spiritual? Lumayan loh, gajinya gocapnya, bro. Waduh, ya. Tapi saudara harus terawang. Dan kekuatan yang dipakai itu bukan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang dipakai itu adalah kekuatan dari iblis. Dan banyak orang disesatkan. Termasuk orang-orang Kristen yang KTP. Termasuk orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Masuk dalam perangkap itu. Ada kesaksian. Nanti sekali waktu saya kasih kesaksiannya. Ada orang-orang yang pakai itu sehingga benar terjadi ya. Gue kok terkenal ya. Gue kok jadi kaya ya. Kenapa gue kok jadi perusahaannya jadi maju ya? Pakai penasehat spiritual. Ya. Itu yang dilakukan oleh dunia. Tetapi kita pun sebetulnya butuh penasehat spiritual. Siapa? Saya? Bukan. Tapi Tuhan. Ya. Kita diberikan penasehat spiritual yang luar biasa, yang punya kuasa yang tidak terbatas. Dan yang hebatnya apa? Yang tidak pernah gagal. Itulah Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Kapanpun saudara membutuhkan pertolongan Dia, kapanpun saudara membutuhkan nasihat Dia, kapanpun saudara membutuhkan sesuatu yang urgent banget, panggil Tuhan. Ada Roh Kudus bersama saudara. Dan Dia yang akan menolong hidup saudara. Dia adalah spiritual advisor yang luar biasa. Dia adalah penasehat. Disebutkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu juga disebut sebagai penasehat aja. Dia penolong, dia helper yang luar biasa, yang punya kemampuan yang supranatural, yang hebat, yang luar biasa, yang akan menolong saudara. Ya, amin saudaraku. Amin. Dia akan membereskan semua masalah keuangan kita. Dia akan membereskan semua masalah rumah tangga kita, semua masalah pekerjaan kita. Ya, jangan pakai otak sendiri, jangan pakai kemampuan sendiri yang tidak ada apa-apanya. Minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus tolong sakit saya, Roh Kudus tolong rumah tangga saya, Roh Kudus tolong bisnis saya, pekerjaan saya, keuangan saya. Tuhan tolong. Maka Dia dengan waktunya segera akan menolong hidup saudara. Ya, kita punya Roh Kudus. Ya, ketika kita berjalan dalam ketaatan, kita punya penolong yang siap membantu kita kapan saja, memecahkan masalah, kemudian membela kita, menyertai kita. Tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 tahun, atau habis kontrak kayak penasehat spiritual yang ada, ya. Itu kalau nggak dibayar, dia nggak akan kasih nasihat lagi. Ya, dia tidak akan pakai kekuatan iblis lagi untuk menolong saudara. Tetapi penasehat yang luar biasa itu Roh Kudus, dia tidak terbatas waktunya. Dia akan
menyertaimu selama-lamanya. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya diberikan penolong. Saya diberikan. Ya, saya akan closing dulu. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah yang saudara hadapi, tetaplah walking in obedience. Tetap, walaupun masalahnya berat banget, tetap berjalan dalam ketaatan. Ya, dan saudara akan mendapatkan heavenly gift. Saya juga pengen hadiah surgawi itu, yaitu perkenanan Tuhan. Saudara tidak berbuat dosa lagi, karena dosa ini kalau saudara tidak berhati-hati akan berujungnya kepada maut. Tetapi ketika saudara berjalan dalam ketaatan, saudara tidak akan melakukan dosa lagi. Ya, kemudian saudara diberi penolong, ya, sehingga mujizat, keajaiban, kebaikan Tuhan dinyatakan, terobosan-terobosan yang hebat di berbagai area kehidupan saudara untuk memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Tuhan akan berikan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya mengucapkan masuk. Kita akan angkat pujian, ku taat perintah. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Katakan bersama-sama, kami akan taat. Mulai hari ini kami akan taat kepada perintah-Mu Tuhan Yesus. Karena ketika kami walking in obedience, berjalan dalam ketaatan, Tuhan akan memberikan gift, heavenly gift. Tuhan akan memberikan hadiah surgawi, perkenanan Tuhan. Kita tidak berbuat dosa lagi. Dan yang luar biasa, kita diberikan penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, beban berat yang sedang menimpa hidup kita, Tuhan akan bebaskan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan pulihkan keadaanmu, Tuhan akan sembuhkan sakitmu, dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku taat perintah-Mu. Yang mau belajar taat, angkat tanganmu sambil menyanyikan lagu ini. Berikan pengakuan pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat. Amin. Setiap doaku, taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Amin. Setiap firman Tuhan jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu. Ajar kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus selalu mengasihi Tuhan dengan mentaati firman Tuhan, sehingga kami dapat perkenanan Tuhan, sehingga kami tidak berbuat dosa lagi, dan kami mendapatkan penolong dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Taat perintah-Mu, taat. Saya sampai sering ini untuk mengajarkan perintah-Mu. Haleluya. Setiap firman Tuhan jadi selalu kehendak-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga telinga kami, roh kami juga terus boleh mendengar akan pesan Tuhan, kekuatan yang baru. Tiap-tiap hari juga Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus mencari Tuhan. Dengan kami terus taat melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau dibentuk. Karena sungguh Tuhan Yesus, hasil yang akan dicapai ketika kami taat adalah perkenanan Tuhan. Biarlah itu yang dicari oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh terus mengalami kemajuan Tuhan Yesus di dalam Tuhan. Dengan kami terus
terus belajar taat Tuhan Yesus akan kehendak Tuhan. Di saat masalah-masalah datang, tantangan apapun, biarlah itu Tuhan, kami juga boleh menyadari bahwa ada penolong yang ajaib yang selalu siap menolong kami. Biarlah Tuhan Yesus pikiran dan hati kami boleh ditaklukkan Tuhan Yesus, sehingga biarlah Engkau yang akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami juga berhenti untuk berbuat dosa. Walaupun ada kesempatan untuk hal itu, tetapi Tuhan Yesus kami menyadari kami tidak mau menyakiti hati Engkau. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami pada saat ini. Kami percaya ketika kami mentaati kehendak Tuhan, Tuhan berkat Tuhan juga akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, apapun yang sedang dialami, masalah-masalah keuangan atau sakit penyakit, itu tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan, tetapi kami boleh semakin dekat sama Tuhan, kami boleh semakin mencintai Tuhan, dan kami semakin giat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Let's do something that glorifies the name of the Lord Jesus. Good morning, GBS Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya dapat bertumbuh, berkah kuat, berbuah lebat, dan jadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBI Kalvaris Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBI Kalvaris Sukabumi. Lalu Kamis besok kita akan ada House of Blessing. It's gonna be so much fun guys. Bagi yang belum join, harus buruan join nih. Penasaran kan House of Blessing itu sesuatu apa? Dan tentunya akan sangat memberkati. Yuk kita lihat keseruannya. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hadir tepat waktu ya. Untuk para kaum wanita, hari Jumat besok kita akan ada Calvary Woman di GBI Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena pernyataan daripada Tuhan Yesus. Nah, untuk kalian yang masih teen, youth, college, and young adult, setiap hari Sabtu kita akan ada Calvary Youth yang diadakan di GBI Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBI Kalvaris Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I'll see you guys there. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan melalui gereja GBI Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga memberikan secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBI Kalvaris Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat.
That's all for today. Thank you for watching us on GBI Exercise Follow Me this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Berikan dengan sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku biar apapun yang terjadi kita boleh terus taat pada Tuhan sampai akhir hidup, biar Tuhan mendapati kita tetap setia. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama mengatakan kita kepada Tuhan, katakan dengan ketulusan hati saudara, kami akan tetap setia Tuhan. Amin. Haleluya. Berjuang sampai akhir, tetap berjuang terus sampai akhirnya, tetap setia. Berjuang, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus, janji iman kami kepada Tuhan. Kami akan terus setia sampai akhirnya nanti, dan Engkau akan mendapatkan kami tetap setia, dan kami bisa bersama-sama nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk kesembuhan dari semua sakit penyakit kami, untuk penyelesaian masalah di dalam rumah tangga kami, di dalam perusahaan kami, di dalam toko kami, di dalam pekerjaan kami. Kami tahu semua adalah karya Tuhan yang luar biasa, dan juga kami berterima kasih buat keluarga kami yang baik-baik saja, dan Tuhan sudah melimpahkan berkat atas keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami pulang dengan penuh sukacita Tuhan.
Kami pulang dengan penuh berkat Tuhan. Kami pulang dengan penuh kelepasan daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pulang jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday, Jesus bless you. Mau keluar dulu, saya.